Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farihah, NPM 1984202034, Prodi Pendidikan Matematika semester 5, Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah media pembelajaran matematika, di mana saya akan membuat media pembelajaran yang bernama jam sudut. Jam sudut ini merupakan media pembelajaran matematika yang digunakan untuk memudahkan kita mempelajari matematika pada materi jenis-jenis sudut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan cara membuat dan cara menggunakan media jam sudut ini. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelum saya menjelaskan cara penggunaan media jam sudut ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sudut. Sudut adalah pertemuan antara dua garis yang saling berpotongan di satu titik. Nah, perpotongan di satu titik itulah yang akan menciptakan sudut. Nah, kalau di jam sudut ini, di mana sih sudutnya? Nah, tadi kan sudut adalah perpotongan antara dua garis yang bertemu di satu titik. Kalau di jam sudut ini, dua garisnya itu adalah jarum jam panjang dan jarum jam pendek bertemu di satu titik. Maka disinilah besar sudutnya, gitu. Nah, kemudian di sini kan tertulis juga ya besaran sudutnya ada 0 derajat, 360 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Nah, bagaimana sih cara menentukan besaran sudut di titik tertentu? Caranya adalah dengan menggabungkan besaran sudut dengan satu lingkaran jam. Seperti yang kita ketahui, besaran sudut yang paling besar adalah 360 derajat. Sedangkan pada jam, saat berputar satu lingkaran penuh menghasilkan 12 jam. Maka 360 derajat dibagi 12 derajat menghasilkan 30 derajat. Berarti satu lompatan atau angka 1 dengan angka yang lain ini besarnya 30 derajat. Mari kita buktikan. Jika pukul 1 besarnya 30 derajat, maka jika pukul 2 besarnya berapa? Kita hitung. 30 derajat ditambah 30 derajat yaitu 60 derajat. Kemudian jika menunjukkan pukul 3 besarnya berapa? 30 derajat ditambah 30 derajat yaitu 60 derajat. 60 derajat ditambah 30 derajat yaitu 90 derajat. Berarti benar ya? Nah, selain kita mengetahui besaran sudut, kita juga bisa mengetahui jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut ini terbagi menjadi 3, yaitu sudut lancip yang besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku yaitu besarannya 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat. Oke, contohnya
Jika jarum jam menunjukkan pukul 2, maka besar sudutnya berapa dan jenis sudutnya apa sih? Mari kita hitung. 30 derajat ditambah 30 derajat yaitu 60 derajat. 60 derajat itu termasuk jenis sudut apa sih? Nah, dia ini termasuk jenis sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Kemudian, jika jarum jam menunjukkan pukul 3 tepat, maka jenis sudutnya apa sih? Oke. Saat jarum jam menunjukkan pukul 3 tepat, besar sudutnya yaitu 90 derajat. Maka jenis sudutnya yaitu sudut siku-siku karena besar sudut siku-siku yaitu sama dengan 90 derajat. Kemudian, jika jarum jam menunjukkan pukul 5 tepat, berapa besar sudutnya dan apa sih jenis sudutnya? Oke, mari kita hitung bersama-sama. 30 derajat ditambah 30 derajat yaitu 60 derajat. 60 derajat ditambah 30 derajat 90 derajat. 90 derajat ditambah 30 derajat yaitu 120 derajat. 120 derajat ditambah 30 derajat yaitu 150 derajat. Atau juga bisa kita hitung dari 90 derajat ini ya. 90 derajat ditambah 30 derajat 120 derajat. 120 derajat ditambah 30 derajat yaitu 150 derajat. 150 derajat termasuk ke dalam jenis sudut apa? Nah, 150 derajat ini termasuk ke dalam sudut tumpul karena lebih besar dari 90 derajat. Nah, apakah sudut itu harus dibentuk ketika jarum jam panjang menunjukkan angka 12? Tentu tidak. Karena jarum jam ini bisa kita putar kemana saja ya. Kita bisa memposisikan kemana saja. Misal nih, kita memposisikan pukul 6 lewat 45 menit. Sudutnya berapa dan jenis sudutnya apa ya? Mari kita hitung. 30 derajat ditambah 30 derajat yaitu 60 derajat. 60 derajat ditambah 30 derajat yaitu 90 derajat. Maka termasuk dalam jenis sudut apa? 90 derajat itu termasuk ke dalam sudut siku-siku. Jadi terserah ya, kita mau memposisikan jarum jam ini kemana saja, itu akan tetap menghasilkan atau membentuk suatu sudut. Nah, itu tadi ya penjelasan singkat saya mengenai jam sudut. Sekian dari saya. Saya sadar bahwa media yang saya buat ini masih banyak kekurangannya, maka dari itu saran, kritikan, dan masukan akan saya terima dengan lapang dada. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau tidak semestinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.